Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, untuk hari ini kita kenalkan dulu, kita perkenalan. Sayang dong kalau tidak kenal. Pemateri pada hari yang kedua ini adalah ini. Gambar saya seperti itu. Siapakah dia? Lihat tampilan berikutnya. Adalah Ahmad Faizun Daroini. Menjabat di sekolah ini pada tahun ini bertugas, diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah menangani bidang kesiswaan. Jadi saya nama panjang seperti itu, panggilannya Pak Faiz, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Insya Allah setiap hari anak-anakku yang saya cintai ketemu saya di pintu gerbang sekolah beserta tim kesiswaan yang bertugas piket pagi. Anak-anakku, menyambut kedatangan kalian di halaman sekolah itu merupakan satu bentuk layanan, salam, senyum, dan menyapa. Berikut anak-anak, Selasa 14 Juli 2020. Bulan Juli ini banyak sekali peristiwa yang telah kalian alami. Saya sebagai petugas yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah menangani urusan penerimaan peserta didik baru, tentu banyak sekali hal yang sudah kalian kerjakan, mulai dari proses mendaftar dan seterusnya, pengumuman dan seterusnya, yang terdiri dari banyak gelombang, ada 3. Mulai dari yang pertama itu adalah penerimaan dalam sesi yang pertama atau gelombang pertama, itu adalah jalur afirmasi. Kemudian pertama juga mutasi atau perpindahan orang tua. Yang ketiga prestasi dalam bidang akademik atau non-akademik yang ditunjukkan oleh sertifikat kejuaraan. Yang keempat kewilayahan. Yang kelima ini baru dan belum lama dimunculkan oleh panitia provinsi karena melihat pengorbanan kerja keras yang dilaksanakan yang telah ditunjukkan oleh tenaga medis, sehingga pemerintah memberi fasilitas berupa kemudahan kepada putra-putrinya yang orang tuanya sudah berjuang seperti itu. Ini adalah jalur medis. Nah, semua itu ada pada hari pertama, gelombang pertama penerimaan peserta didik baru diumumkan. Nah, setelah itu kalian yang diterima bagian kedua itu adalah jalur zonasi yang hanya ditentukan oleh jarak rumah ke sekolah. Selamat kepada Anda yang telah diterima dari jalur zonasi ini. Banyak teman-temanmu yang walaupun bertetangga dekat, ada yang tidak bisa diterima di sekolah yang diharapkan. Jalur zonasi ini khusus untuk jarak saja. Terakhir, setelah
1, 2, dan berikut yang ketiga ini dikhususkan bagi para peserta didik yang diambilkan rata-rata rapot digabung dengan rata-rata UN yang dimiliki sekolah dari hasil ujian nasional kakak kelasmu yang dulu tahun 2019. Yang itu adalah 30% ditambah 70% rata-rata rapot. Terima kasih sudah mengikuti semua jalur 1, 2, dan 3. Anak-anakku yang saya cintai, Selasa 14 Juli 2020 hari kedua ini akan memasuki masa MPLS bagian yang kedua, di mana untuk pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan walaupun jarak kita jauh, walaupun kita tidak saling ketemu, tetapi lingkungan sekolah, lingkungan yang akan menjadi habitat kamu selama pendidikan di sini bisa diperkenalkan dengan sebaik-baiknya. Para peserta MPLS yang berbahagia, membicarakan tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu ibaratnya adalah suatu sistem besar begitu, yang di dalamnya ada hardware-nya atau perangkat kerasnya, nanti macamnya apa saja. Tentu selain hardware, yang kedua adalah ada software-nya, perangkat lunak. Kemudian yang ketiga adalah brainware. Ini adalah sisi manusianya. Anak-anak yang saya cintai, 3 istilah ini adalah 3 istilah yang tidak asing bagi kalian saat mempelajari TIK atau pengenalan komputer saat di sekolah menengah pertama. Nah, itulah kira-kira gambaran tentang lingkungan sekolah yang terdiri dari 3 bagian itu. Setelah ini kita akan melihat apa yang merupakan unsur dari ketiga bagian itu. Satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah, dapat kalian lihat yang pertama kali datang kamu di depan sekolah, itu ada gerbang sekolah. Kemudian setelah ada gerbang, ada ketemu satpam, kantor satpam, ruangan Pak Satpam. Setelah itu ketemu lapangan. Kemudian lihat taman yang indah yang ada di sekolah kita. Itu adalah merupakan bagian dari hardware. Yang tidak kalah penting adalah ruangan. Ruangannya banyak anak-anak di sekolah kita ini. Paling tidak nanti kalian akan masuk ke ruangan kelas yang akan menjadi tempat belajar. Ciptakan ruangan kelas itu menjadi tempat yang menyenangkan sehingga kalian betah menempatinya dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Anak-anakku yang saya cintai, itu adalah bagian pertama atau bagian dari perangkat kerasnya. Nah, Pak, kalau perangkat kerasnya seperti ini, perangkat lunaknya yang mana? Berikut adalah perangkat lunak atau softwarenya. Yang pertama adalah aturan, kemudian tata tertib. Nah, ini nanti yang kita bicara banyak tentang tata tertib sekolah. Jadi, semua antara hardware, brainware, dan seterusnya, itu nanti di dalamnya diatur oleh tata tertib sekolah.
Yang bagian ketiga adalah brainware atau manusia. Nah, brainware yang ada di sekolah itu ada dua anak-anak, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang kita kenalkan nantinya. Pendidik itu adalah Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan itu adalah semua Bapak Ibu yang bertugas di sekolah yang menunjang proses belajar mengajar. Contoh daripada tenaga kependidikan itu yang ada di depan sana ada Pak Satpam. Terus di halaman sekolah mungkin kalian ketemu Bapak Ibu yang bertugas membersihkan halaman sekolah, membersihkan taman dan seterusnya, itu adalah tenaga kependidikan. Saat kalian nanti bertugas misalkan mengambil alat-alat tulis, alat-alat kebersihan yang berada di ruangan tata usaha, maka Bapak Ibu yang berada di sana itu adalah tenaga kependidikan. Nah, pendidik ini bahasa mudahnya itu guru anak-anak. Guru, Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu pendidik. Bapak Ibu guru yang ada di ruangan guru saat kalian mengumpulkan tugas atau salam sapa kepada Bapak Ibu guru itu adalah Bapak Ibu guru itu adalah pendidik. Anak-anakku yang saya cintai, untuk tenaga pendidik ini, Bapak Ibu guru ini ada yang bertugas sebagai Bapak Kepala Sekolah. Nah, dengan senyum yang santai dan penuh makna, ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita. Bapak Kepala Sekolah kita namanya siapa? Ini adalah namanya adalah Bapak Sukirin Wikanto, SPD MPD. Anak-anak, Bapak Sukirin Wikanto ini atau Pak Kirin itu dulu berasal dari SMA Negeri 1 Dukun. Kemudian sebelum di sana, Bapak Kirin ini adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan yang bertugas di SMA Negeri 5 Surabaya. Tentu ini merupakan satu bentuk penghormatan bagi kita, satu bentuk layanan nanti apa-apa yang ada di sana, insya Allah diterapkan di sekolah kita ini. Jadi apapun yang ada di sana nanti akan dikopikan untuk diterapkan di sekolah kita. Nah, ini adalah Bapak Kirin Wikanto. NIP-nya yang ini masih muda anak-anak, tahun 70. Yang berikut adalah saya sendiri anak-anak, ini Pak Faisun, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Kemudian berikut yang akademik, yang tampan masih muda, ganteng, ini adalah Bapak Agus Setiawan SPD MPD. NIP-nya lebih muda, paling muda di antara yang ada di sini. Ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Jadi nanti urusan akademik yang menangani Pak Agus ini. Berikut Pak Sumadi. Pak Sumadi ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Anak-anak yang mungkin ada hubungannya, kesulitan misalkan, Pak bangku kurang, terus bangku rusak, itu nanti laporannya ke Bapak Sumadi ini. Nah, di antara staf sekolah yang paling cantik, yang setiap hari menyapa kalian, itu adalah Ibu Siti Mutmainah SPD. Ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Anak-anak, itu adalah tim dari Bapak Kepala Sekolah sampai dengan wakil-wakil beliau. Ada 4 wakil, 1 kepala sekolah. Jadi 5 bagian atas yang ada di sekolah ini sudah dikenalkan. Silahkan nanti bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau ketemu di salam, sapa,
Kemudian salam hangat. Anak-anak, lembaran daftar ulang yang kamu bawa pulang itu di lembar pertama itu ada tatip, ada tata tertib sekolah. Di tata tertib sekolah muncul logo seperti ini. Nah, kita akan membicarakan ini tidak seluruhnya, tetapi ada pada bagian gerbang saja dulu. Nanti untuk bagian yang ada di dalam ada tersendiri. Nah, mari kita lihat lembar pertama. Di lembar pertama itu yang dibicarakan tentang masuk sekolah. Anak-anak, bel masuk nanti dibunyikan pukul 6.45. Peserta didik wajib hadir 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, ini artinya apa? Artinya kalian diharapkan datang di sekolah agar mempunyai waktu persiapan cukup panjang untuk menerima pembelajaran itu 6.30. Jam 6.45 pintu gerbang akan ditutup. Nah, setelah bel kalian masuk di kelas, nanti sebelum memulai kegiatan belajar mengajar atau KBM, peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk lagu Indonesia Raya ini ada dua. Yang pertama yang 1 stansa, yang berikut 3 stansa. Agar terbiasa dengan saat kita melaksanakan upacara, maka lagu Indonesia Raya ini yang dipakai di kelas nanti adalah 3 stansa. Durasi waktunya sekitar 4 menit. Berikut adalah lagu Indonesia Raya.
Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional kita, 3 stansa itu, berikutnya kita akan berdoa dipimpin secara sentral yang akan ditugaskan kepada anak-anak yang bertugas saat upacara. Untuk kondisi normal seperti itu. Artinya kelas yang bertugas upacara hari Senin, maka kelas itu akan bertugas memimpin doa secara sentral untuk memandu kita semua. Itu nanti merupakan bagian dari literasi. Nah, literasi 15 menit ini di dalamnya ada doa. Apa sih namanya literasi? Di dalam kamus, literasi itu merupakan bagian dari gerakan literasi secara nasional. Di dalam gerakan literasi nasional, di dalamnya ada gerakan literasi sekolah atau GLS. Nah, apakah GLS itu? Gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan yang merupakan bagian dari GLN. Kalau GLS S-nya sekolah, GLN N-nya itu adalah nasional. Nah, untuk gerakan literasi ini fokus utamanya ada 6. 6 itu kalau kita uraikan satu persatu banyak. 6 itu adalah yang pertama baca tulis. Baca tulis ini kan kemampuan dasar kita. Baca tulis, kemudian numerasi. Numerasi itu ya ada nomor-nomor. Kira-kira apa yang kamu ingat kalau nomor? Yes, matematika apa? Tidak jauh dari itu, hitung-hitungan. 2 ini dulu di sekolah dasar dinamakan calistung. Nah, karena sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, nanti ada namanya sains, kemudian finansial, kemudian digital, budaya, dan kewarganegaraan. Yang terpenting yang harus kita kuasai nanti adalah 2 yang pertama, yaitu baca tulis dan numerasi. Tentu yang 4 bukan kok ditinggal, yang 4 ini dikuasai tentu sesuatu yang sangat baik. Menguasai seluruhnya akan berguna, akan bermanfaat bagi kalian hari ini dan hari yang akan datang. Sebelum ke-6 seluruhnya itu kuasai, kita fokuskan dulu ke 2 hal yang pertama, yaitu baca tulis dan numerasi. Di mana Pak untuk baca tulis ini? Kita lihat untuk gerakan literasi nasional, contoh-contohnya adalah berikut ini. Untuk di sekolah, nah kalian dalam diskusi semacam ini adalah contoh literasi yang ada di sekolah. Ataupun ini diskusi dalam lingkungan yang besar. Istilahnya ini adalah klasikal. Bisa juga numerasi itu seperti ini. Kamu diskusi berempat di pojoknya perpustakaan atau apa. Ini ada satu merupakan contoh daripada budaya literasi. Nah, untuk di keluarga, ini untuk kalian dan adik-adik kalian beserta bapak dan ibu, contohnya seperti ini. Ini adalah literasi awal, di mana ada seorang ibu memperkenalkan gambar, memperkenalkan bacaan, memperkenalkan tulisan yang ada pada buku. Nah, berikutnya ini dapat juga literasi itu dilaksanakan di RTH, ruang
terbuka hijau. Ini bukan kok nampang begitu, enggak, karena memang ini kebutuhan. Sambil membaca, mencari ilmu, mendapatkan sinaran rahmat matahari yang dapat memperkuat tubuh kita. Dalam suasana yang seperti ini, kegiatan di ruang terbuka hijau dapat meningkatkan imunitas kita. Nah, ini adalah contoh-contoh literasi di masyarakat kita. Anak-anakku, itu adalah untuk literasi. Nah, sebelum masuk ke halaman sekolah, kalian nanti akan dilihat oleh petugas yang berjajar di sana. Pertama-tama, lihatlah sepatu ini. Sepatu ini betul berwarna hitam. Kalau kalian perhatikan lembar pertama tata tertib, di situ memang sepatu berwarna hitam. Tertulis sepatu jenis pantofel. Kalau memang belum ada, kamu yang ada dari SMP itu dipakai dulu, enggak apa-apa. Karena memang suasananya masih seperti ini, masih harus sembunyi dulu. Sembunyi itu bukan sembunyi apa, sembunyi dari kerumunan orang. Nah, tidak usah memaksakan diri untuk mendapatkan sepatu yang ideal. Sementara yang ada itu saja dipakai, tidak apa-apa. Nanti saat sudah masuk sekolah. Ini ada satu contoh anak-anak, sepatunya mahal. Mereknya itu lihat sendiri. Itu kalau dibawa ke sekolah boleh. Cuma, ada cumanya. Warna dasarnya kan kuning. Warna dasarnya hitam. Cuma di bawahnya itu kan kuning. Terus ada mereknya. Itu kalau di sekolah nanti akan diadakan operasi dan ini ditahan dulu untuk sepatu itu. Oke, Pak, sepatu itu diapakan? Lihatlah tayangan berikut. Ini yang sudah dilakukan oleh tim kesiswaan. Jadi sekolah itu tidak sebenarnya eman dengan yang seperti ini, tapi bagaimana lagi, aturan harus ditegakkan. Ini contoh sepatu yang kemarin tahun lalu sebelum kamu masuk ke sini. Ini contoh yang tidak boleh dipakai. Berikutnya, kalau memang adanya begini gimana Pak? Ini ada penyesuaian. Nah, ini adalah gerakan penyesuaian warna sepatu. Loh Pak, yang melaksanakan? Ya, anak-anak sendiri. Ini adalah saat operasi yang pertama dibuat seperti ini. Baru nanti saat, kalau sudah berkali-kali, ya dicat. Kalau warnanya pudar lagi, pudar biasa, catnya tidak disediakan oleh sekolah, harus kamu lakukan sendiri. Nah, anak-anakku yang saya cintai, ini semua merupakan satu gerakan kasih sayang. Loh Pak, kok dikatakan gerakan kasih sayang Pak? Bukan gerakan pengekangan, bukan. Gerakan kasih sayang itu menyayangi kamu, menyayangi keluarga, menyayangi orang tua. Coba bayangkan kalau tidak ada seperti ini. Nanti kalian menggunakan sepatu yang beraneka macam. Itu bahaya anak-anak. Mengundang atau memberi kesempatan orang yang biasanya iri dengan jenis sepatu yang harganya mahal. Itu memang warnanya ya sepatu itu tidak hitam. Biasanya mencolok, mereknya jelas. Kalau hitam itu sederhana. Nah, dengan membawa sepatu yang macam-macam seperti ini, nanti ada warna macam-macam itu, warnanya akan disesuaikan seluruhnya. Dengan diapakan? Dengan dipilok, dengan dicat untuk sementara sekolah yang mengadakan, sekolah yang menyediakan. Memang ini tidak permanen, satu saat akan memudar kembali. Tugasmu untuk periode berikutnya. Nah, nanti akan ketemu yang seperti ini. Anak-anak yang saya cintai, jika ini nanti sudah merupakan satu budaya, kita hidup sederhana, nanti akan terbawa sampai kalian di kehidupan yang berikutnya. Di kehidupan kamu dewasa, kamu kerja, dan seterusnya. Nah, ini
Contoh 1, contoh 2, gerakannya seperti ini. Nah, yang ketiga, sekian kegiatan untuk pembukaan sesi yang kedua atau hari yang kedua pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, setelah ini ada tugas yang harus dikumpulkan. Nanti kalian akan foto karena memang sekolah belum mendapatkan foto kamu beserta seragam yang kamu punya. Syukur-syukur seragam itu adalah seragam saat kamu di SMA ini. Sudah menerima pakaiannya, sudah menerima kainnya, dijahit, kemudian dipakai dengan sepatu lengkap di foto. Tidak usah menyebutkan kelas, nanti kelasnya akan muncul pada akhir dari kegiatan MPLS. Nah, kapan Pak itu dilaksanakan? Itu nanti setelah foto akan dikumpulkan paling lambat jam 15:30, diupload di link di kolom komentar YouTube. Nanti akan muncul di sana, kalian upload, berarti itu sudah mengerjakan tugas. Demikian anak-anak yang dapat disampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.